adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan sama-sama. Tepuk tangan semuanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lebih semangat lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang apa? Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Adik-adik, Kak Tim mau tanya nih, siapa yang merasa sangat istimewa di mata Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan lebih semangat lagi ya. Sama-sama kita katakan, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena puji, bukan karena kuat dan hebatku lagi.
adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan lebih lagi datang pada Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita adik-adik. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Besar sungguh kasih setiamu, Ya Yesus. nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Ya Yesus. demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik, mari sama-sama kita katakan, Bapa ajarku. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
kita datang pada Tuhan Yesus, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik Bapa. Dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi Cesi. Pagi Bu Anifa. Iya, tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita, semangat. Iya dong. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, bulan ini ya, kita ada dalam tema besar restoration atau pemulihan. Iya. Nah, minggu yang pertama kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang makna pemulihan. Apa Jesse masih ingat? Masih dong. Apa Mengembalikan hubungan Allah dengan manusia. Betul, adik-adik yang di rumah pasti juga masih ingat ya. Masih Nah, dong. pemulihan itu ada bermacam-macam. Yang kemarin, minggu kemarin kita belajar pemulihan dengan Allah. Iya. Tuhan Yesus mati di kayu salib Iya. untuk memulihkan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Betul. Nah, selain pemulihan dengan Allah, minggu ini ya kita belajar sama-sama tentang pemulihan dengan diri sendiri. Pemulihan dengan diri sendiri. Iya, saat kita mengalami pemulihan dengan Allah, artinya Yesus memulihkan diri kita. Sehingga kita juga mengalami pemulihan dengan diri sendiri. Terus Bu, apa yang terjadi saat kita mengalami pemulihan dengan diri sendiri? Iya, yang terjadi ya ketika kita mengalami pemulihan dengan diri kita sendiri, yang pertama, kutuk jadi berkat. Ya, Untuk menjadi berkat. iya, dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Maksudnya? Ya, jadi gini, semua manusia itu kan berdosa. Iya. Kita berdosa. Nah, tetapi ya Tuhan Yesus ya membebaskan kita. Membebaskan kita. Ya, kita menerima berkat-berkat yang luar biasa. Harusnya kita dihukum, ya kita dibebaskan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan menyediakan surga itu buat kita. Wah, berarti saat kita mengalami pemulihan dengan Iya. diri sendiri, yang harusnya kita menerima hukuman, karena kasih Tuhan, kita jadi menerima berkat ya Bu, Iya. dibebaskan. Terus Iya. kita bisa menerima janji-janji Tuhan, Iya, berkat-berkat Tuhan. Betul. Wah, Iya. enak Tuhan sekali ya. Yesus membebaskan kita. Ketika kita menerima pemulihan diri sendiri, Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari hukuman. Supaya Nah, kita mendapat berkat. Betul, Wah, iya. enak loh. Iya. Ada lagi enggak Bu? Ada. Yang kedua, ya, sakit jadi sembuh. Sakit jadi sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maksudnya gimana Bu? Sakit jadi sembuh.
Ya, seperti tadi ya. Kita itu kan manusia yang berdosa. Ada enggak Ya. yang enggak berdosa? Tidak ada. Ya, semua manusia berbuat dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus ya menebus dosa kita, membebaskan kita, makanya kita hidup di dalam kebenaran. Oh, berarti Gitu. saat kita mengalami pemulihan dengan diri sendiri, kita hidup untuk kebenaran gitu. Betul. Sesuai, berarti kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya kita kita kan itu setiap hari kita baca firman Tuhan. Kita tidak cuma baca aja, tapi kita melakukan ya, hidup untuk kebenaran walaupun harus terus belajar ya supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Tapi kita mau terus belajar ya, hidup untuk kebenaran. Karena kita mengalami pemulihan Dengan diri sendiri. Iya. Wah, ada lagi nggak, Bu? Ada. Yang ketiga, yang terakhir. Nih, miskin jadi kaya. Miskin jadi kaya. Iya, dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kaya di sini tuh maksudnya kayak apa, Bu? Iya, kita itu jadi kaya akan iman. Tahun kemarin kan kita belajar nih ya. Ya, kita beriman, berakar kuat, semakin dalam, semakin kuat dan dalam. Nah, semakin beriman kepada Tuhan. Oh, berarti saat kita mengalami pemulihan diri sendiri, yang pertama itu kita kaya akan iman. Betul. Terus kita kaya akan pengenalan akan Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Ya, seperti sekarang ini. Kita ibadah online, ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita jadi semakin kenal Tuhan Yesus. Gitu Berarti ya. saat mengalami pemulihan diri sendiri, kita juga semakin mengenal Tuhan. Betul. Terus ada lagi nggak, Kita Bu? Kayak Iya, kaya akan kasih. wah, berarti Ya. Jessie saat mengalami pemulihan dengan diri sendiri, Jessie pasti akan semakin mengasihi Betul, iya. teman Jessie. Iya. Juga mungkin musuh Jessie ya, Bu. Mungkin ada teman yang usil, Iya, yang Ya. usil tetap mengasihi. Karena kita sudah mengalami pemulihan diri sendiri. sendiri. Tetap sukacita. Dalam suka duka ya, ku kan tetap tersenyum kan gitu ya. Iya. Jadi tetap sukacita. Gitu ya. Berarti saat mengalami pemulihan diri sendiri, kita juga akan kaya akan sukacita Iya. dalam segala hal. Betul. Terus kita juga semakin murah hati ya. Kaya akan kemurahan. Nah, gitu. Wah, berarti banyak sekali ya, Bu, ya. Saat kita mengalami pemulihan diri sendiri, banyak banget berkat yang bisa kita dapatkan. Betul. Ya, kita semakin mengenal Tuhan, iman kita semakin diperkaya, Iya. semakin mengasihi, terus bersukacita, hidup dalam kemurahan, Hidup gitu dalam kan? kebenaran. Iya, Hmm. kita bebas dari hukuman. Iya. Iya. Jadi kita masuk surga. Betul. Nah, hari ini kita belajar, ya, kita mau mengalami pemulihan dengan diri Diri sendiri. sendiri. Iya, yuk sama-sama kita baca ya value kita pagi ini. 2, 3. Saya mau mengalami pemulihan dengan diri sendiri. Sekali lagi ya. Oke. 2, 3. Saya mau mengalami pemulihan dengan diri sendiri. Kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib. Jadi kita bisa mengalami pemulihan dengan Allah.
Bukan hanya dengan Allah saja, tapi hari ini kita belajar, kita mengalami pemulihan dengan diri kita sendiri. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya kasih-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yuk semua tutup mata, tangan dilipat. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tirukan Bu Hanifah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat firman buat firman yang kami yang dengar kami dengar pagi ini. pagi ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau rela mati Kau rela mati untuk untuk memulihkan kami. Kami mau Kami mau mengalami pemulihan dengan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Bella ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, kakak-kakak, papa, mama yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, kita akan melihat aktivitas minggu lalu yang sudah dikirim oleh adik-adik. Ayo kita Selamat saksikan. menyaksikan.
Wah, keren-keren ya Kak Ari aktivitas yang sudah kita saksikan tadi. Nah, adik-adik untuk aktivitas minggu ini, adik-adik diharapkan untuk mengumpulkan foto saat melakukan ibadah online di rumah. Kakak-kakak akan menunggu sampai jam 8 malam ini ya. Ditunggu. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, gimana caranya dapat memberikan persembahan? Cara yang pertama bisa diberikan secara langsung dengan cara masukkan ke dalam amplop. Di amplop ditulisi persembahan untuk Abi. Titipkan amplop tersebut kepada mama papa saat beribadah ke gereja dan masukkan ke kotak persembahan umum. Cara yang kedua, adik-adik bisa melakukan melalui transfer. Minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening yang tertera berikut ini. Ya, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Bella. Mari Kak. Oke, mari adik-adik kita semua siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Bapak telah menjaga melindungi kami dari awal kami melakukan ibadah, walaupun kami beribadah di rumah, ibadah secara online Tuhan. Namun kami percaya Bapak ada bersama-sama dengan kami dalam melakukan ibadah. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menapaki hari-hari hidup kami dari hari lepas hari. Berkatilah kakak-kakak Abi yang senantiasa selalu melayani, membina kami walaupun lewat ibadah online, tetapi kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami juga Tuhan, yang senantiasa selalu mendampingi kami melakukan ibadah online walaupun di rumah Tuhan, agar kami semua tetap diberkati oleh-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami taruh hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mobilitas. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.